Ya, halo pemirsa, Presiden mengusulkan calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa kepada DPR RI. Ya, sementara syarat pelaku perjalanan luar negeri berubah menjadi 3 hari karantina bagi mereka yang telah vaksin lengkap. Bersama saya, Irma Meida. Dan saya Erjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani mengumumkan isi surat Presiden Joko Widodo terkait usulan nama untuk menjadi Panglima TNI yang baru menggantikan Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Jenderal TNI Andika Perkasa dari Angkatan Darat ditunjuk Jokowi jadi calon tunggal Panglima TNI. Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa. Hanya ada satu nama atau calon tunggal Panglima yang diusulkan Jokowi dalam supres tersebut. Adapun Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto segera memasuki masa pensiun dari dunia kemiliteran pada November 2021 setelah berusia 58 tahun pada 8 November 2021. Sebelumnya ada 2 nama yang digadang-gadangkan akan menjadi penerus kepemimpinan Hadi selain Jenderal Andika Perkasa, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mencuat. Jenderal Andika Perkasa merupakan Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak November 2018. Andika merupakan lulusan Akmil tahun 1987. Ia mengawali karir di grup 2 para komando Kopassus. Pria kelahiran Bandung 21 Desember 1964 tersebut pernah menjabat sebagai Kepala Penerangan TNI AD yang mengantarkannya meraih bintang 1 di pundak. 11 bulan menjadi Kasis Penad, Andika diangkat menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014. Ya, Presiden Jokowi hanya mengusulkan satu nama calon Panglima melalui surat Presiden kepada DPR RI. Surat dikirimkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Adapun nama calon Panglima TNI yang diusulkan Jokowi adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa. Tentu saja akan mendapat perhatian penuh dari DPR RI karena Panglima TNI memiliki peran yang sangat strategis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Panglima TNI memiliki peran strategis dalam memimpin TNI, melaksanakan kebijakan pertahanan negara, menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer, mengembangkan doktrin TNI serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya, serta memberikan pertimbangan kepada Menteri Pertahanan dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan negara. Karenanya, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. TNI ke depan juga diharapkan dapat merespon dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopolitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Pergantian Panglima TNI saat ini adalah mengikuti siklus masa jabatan yang telah berakhir dan dengan demikian perlu diangkat Panglima TNI yang baru. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Panglima TNI, Bapak Marsikal TNI Hadi Cahyanto SIP akan memasuki masa pensiun pada bulan November tahun 2021 ini. Sehubungan dengan itu, sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pemberhentian Panglima TNI yang sekarang sedang menjabat dan pengangkatan Panglima TNI penggantinya yang baru akan melalui proses dan berbagai tahap, termasuk proses persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Panglima TNI nantinya akan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR RI. Presiden pada suratnya mengusulkan hanya satu nama calon Panglima kepada DPR RI
untuk dapat mendapatkan persetujuannya. Dan karena itu pada hari ini melalui Pak Mensesnek, Presiden telah menyampaikan surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa SEMA-MSc. Dengan demikian, DPR RI akan menindaklanjuti surat Presiden mengenai usulan calon Panglima TNI yang baru, tentu saja setelah melalui rapat pimpinan yang akan menugaskan salah satu alat kelengkapan Dewan, dalam hal ini Komisi 1 DPR RI, untuk melakukan pembahasan termasuk fit and proper terhadap calon yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya, Komisi 1 akan melaporkan hasil pelaksanaan fit dan proper test di dalam rapat paripurna untuk dapat mendapatkan persetujuannya. DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang TNI. Tentu saja persetujuan DPR RI terhadap calon Panglima yang diusulkan oleh Presiden disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses, dan terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima diterima oleh DPR RI, yaitu hari ini. Dan DPR RI akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku, dan kita akan segera dapat mengetahui apakah Panglima TNI yang akan diusulkan oleh Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, proses dan mekanisme terkait dengan usulan pengganti Panglima TNI yang sekarang dan pengangkatan calon Panglima TNI yang akan datang akan segera kami proses sesuai dengan mekanismenya yang ada di DPR, dan semoga bisa berjalan dengan baik dan lancar. Ya, terkait dengan calon tunggal Panglima, kita sudah terhubung dengan Vito Erlangga di DPR Jakarta. Ya, Vito, bagaimana kabar terbaru di sana? Ya, baik Irma dan Juno, dapat kami laporkan bahwa memang betul seperti yang disebutkan tadi, pada siang hari ini Menteri Sekretaris Negara Pratikno secara resmi telah menyerahkan surat Presiden kepada Ketua DPR RI Puan Maharani terkait dengan usulan Presiden terkait dengan calon pengganti Panglima TNI, yang mana sudah disebutkan tadi bahwa Ketua DPR RI menerima surat Presiden tersebut dan mengumumkan bahwa Presiden Joko Widodo mengusulkan satu nama calon kuat sebagai Panglima TNI, yaitu Jenderal Andika Perkasa. Seperti kita ketahui bahwa Andika Perkasa ini merupakan berasal dari Matra Angkatan Darat, begitu, yang mana nampaknya memang sudah merancang agar untuk Matra Angkatan Darat, yaitu dari Andika Perkasa ini menjadi pengganti dari Panglima TNI Hadi Cahyanto yang memang sudah hampir memasuki masa pensiun pada 8 November besok. Kemudian dapat kami laporkan Irma dan Juno bahwa memang terkait dengan mekanisme setelah mendapatkan surat Presiden, ini nantinya akan DPR RI akan melakukan pembahasan level pimpinan, yaitu yang mana pembahasan ini akan dibawa di Badan Musyawarah DPR RI. Setelah dilakukan pembahasan antar pimpinan DPR, maka pimpinan DPR ini akan langsung menugaskan alat kelengkapan Dewan, yaitu yang dalam hal ini adalah Komisi 1, untuk dilakukan fit and proper test atau uji kelayakan. Dan fit and proper test ini akan dilakukan lebih cepat hari ini.
Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Gedung DPR RI Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Indonesia Petang.